Bahkan yang udah aja itu ikut datang. Iya, lo nggak salah denger, dia datang. Demi Allah, kaki gue ikutan merinding. Panggil aja namanya Tante Dewi lah. Duduk, kita semua tuh duduk melingkar. Aku pas masuk itu udah heran banget deh ngeliat satu nampan. Kakak tau kan nampan yang kayu gitu? Itu ada apa namanya, kelapa bulat, bunga, terus kue-kue basah, kue subuh gitu. Tante Dewinya ada di situ sebenarnya. Lagi duduk, terus matanya terpejam. Aku kan salim Kak, muter. Salim sama mereka-mereka. Matanya Tante Dewi ini terpejam, tapi tuh dia muter ngikutin aku. Dia tuh tahu arah aku kemana. Itu aku masih nggak ngeh kalau dia ini kesurupan. Jadi lo punya mantan pacar sekte. Dan lo ngungkap itu berani gitu di sosmed. Nggak takut dia lihat gitu? Takut, cuma ya gak apa-apa lah, udah 5 tahun ini. Di hari pertama aku kayak meluk Lipan. Kakak tau Lipan nggak? Lipan yang kaki 1000 gitu. Itu tuh aku meluk itu. Lipannya gede? Gede banget. Tapi kayak perasaan aku tuh aku bisa meluk dia gitu. Di hari kedua aku ketemu ular. Ular apa? Ular apa? Aku nggak tahu juga. Aku kayak lari-larian di sawah gitu. Tiba-tiba tuh ada ular gede muncul gitu. Bang, sebenarnya santet itu ada apa nggak sih? Nah, kalau lu suka lihat konten-konten yang bahas tentang santet, sihir, pasti pada berdebat tuh. Ada yang bilang, emang zaman sekarang masih ada yang kayak gitu-gitu. Zaman udah Elon Musk masih ada santet. Tapi ada juga tuh yang bilang, lu nggak akan percaya kalau lu belum ngalamin. Nah, gue sendiri udah sering banget bahas santet dalam antropologi ya, dimana banyak penelitian-penelitian tentang santet, dimana justru biasanya nih khususnya di Jawa, para pelaku santet itu diduga adalah dalam circle terdekat si korbannya. Nah, videonya udah panjang, biasanya gue jelasin, gue bisa tonton di sini. Nah, hari ini gue kedatangan seorang TikToker yang katanya dia disantet sama mantan pacarnya. Halo Kak Dinda. Halo Kak Fajar. Ini viral videonya ya, kalau nggak salah udah lebih dari 6 juta yang nonton nih. Langsung aja kita lihat videonya. Demi apapun jangan pernah sekali-sekali ngikutin maunya setan. Tapi ini ceritanya beda, ini cerita gue sendiri. Gue lumayan lama ngumpulin nyali untuk cerita ini, and hopefully this video nggak lewat FYP-nya dia atau keluarganya. Di tahun 2019 itu gue punya teman, kita sebut aja namanya Haikal. Nah, Haikal ini sekeluarga itu percaya sama hal-hal magis. Apapun itu selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Sampai di setiap malam Jumat dan malam Minggu itu dibuat suatu kegiatan atau semacam ritual mingguan gitu. Itu di setiap 2 malam itu keluarganya tuh bener-bener kumpul. Kayak ada om, tante, ponakan, sepupu. Pokoknya bener-bener keluarga besar kumpul di rumahnya Haikal. Bahkan yang udah aja itu ikut datang. Iya, lo nggak salah denger, dia datang. Demi Allah, kaki gue ikutan merinding. Ini tuh bukan tangan lagi yang merinding. Demi Allah, kaki gue merinding. Jadi lu ceritain tentang mantan lu yang suka melakukan ritual-ritual magis gitu. Iya, kayak semacam sekte gitu gak sih Kak? Jadi lu punya mantan pacar sekte. Dan lu ngungkap itu berani gitu di sosmed. Nggak takut dia lihat gitu? Takut, cuma ya gak apa-apa lah, udah 5 tahun ini. Kenapa akhirnya lo mutusin buat coba gue speak up lah gitu? Ya biar lega sih, biar lega aja. Lo karena pengen share gitu ya? Iya, karena selama ini kan kayak cuma keep it buat diri sendiri kan. Kayak coba di-share, mungkin juga yang lain juga ada cerita kayak gitu juga. Buat pelajaran lah. Kan di video viral lu katanya ada satu keluarganya yang udah meninggal, itu suka ngumpul bareng sama mereka gitu. Itu gimana maksudnya? Kesurupan. Apa namanya, dia tuh masukin ke salah satu tubuh anggota keluarganya. Kayak tantenya, kayak gue bilang di video itu tuh Kak. Sama Tante Dewi. Tante Dewi itu dulu yang kesurupan. Pas kesurupan itu pada ngapain?
apa ya kak, kayak cuma nanya-nanya sih, kayak konsultasi aja sama mereka, sama si setan ini nih. Nanya tentang finansial, nanya tentang hubungan, jodoh, biar gimana caranya kerjaannya dia biar manjang, kayak gitu-gitu. Mungkin harusnya sholat kan, minta sama Allah kan. Dia kan soalnya muslim kak, dia tuh Islam. Tapi tuh dia lebih percaya sama si setan ini dibanding dia harus sholat gitu. Nah setelah putus, katanya lu diganggu sama satu makhluk kecil yang sering ngikutin lu. Sosoknya kayak gimana tuh? Kecil segini. Badannya tuh kurus, krempeng gitu. Tapi tuh lincah. Kupingnya panjang, terus matanya merah gitu, mulutnya lebar banget. Terus dia kayak dibilang pakai pakaian nggak pakaian lah. Tapi nggak tahu itu laki atau perempuan gitu, soalnya nggak kelihatan itunya. Kayak kakek tapi kecil. Kecil. Oke, ditahan dulu ceritanya. Nah, seperti apa kisah pada kali ini? Nah, kalau menurut lu pada, santet ada apa nggak sih? Boleh banget komen di bawah. Langsung kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ya, Dinda boleh diceritain awal mula kisah horornya kayak gimana? Ada dua sih kak, dua hal horor yang nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Yang pertama itu ada nemu kuntilanak tuh di kosan aku. Mau ceritain nggak? Gimana tuh? Jadi awalnya tuh aku ngekos di Tanjung Duren kak. Ngekos di Tanjung Duren, aku dapat bunga ada 3 atau 4 buke gitu. Aku jajarin lah di di bawah kasur. Aku tuh suka banget sama bunga, jadi makanya aku koleksi di situ. Kan setiap Sabtu apa Minggu itu aku pulang ke Priuk. Jadi emang aku tinggalin di situ. Nah keadaan bunga itu tuh udah 2 minggu udah bau apek gitu lah sebenarnya. Cuma aku nunggu keringnya aja. Terus Sabtu Minggu aku tinggal 2 hari lah ya. Berarti 2 hari aku balik ke Tanjung Priuk. Hari Senin aku balik lagi ke kosan. Pas habis balik ke kosan, jam 9 malam datang, aku langsung ngeprikin tuh pintunya. Pas aku buka, itu udah perempuan, kuntilanak lah perawakannya. Bajunya tuh udah usang, itu putih, cuma kayak usang gitu loh kak, kayak udah lama, udah kuning gitu. Terus rambutnya segini, dia menggungin aku arah ke balkon. Cuma di bawah-bawah itu kan ada bunga-bunga aku gitu. Terus dari situ udah di depan pintu tuh aku nge-freeze sampai pintunya ketutup lagi gitu. Terus kayak udah nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi, aku ke atas ke rooftop, teleponin lah teman-teman aku yang aku suruh nginep lah mereka, tapi nggak ada yang mau karena sebelumnya mereka udah diganggu. Terus ada lagi yang kedua, ini sih epic sih di hidup aku ya. Aku kena guna-guna sih dari mantan aku. Padahal sebelumnya tuh aku nggak percaya kak, guna-guna, santet, buhul, aku nggak percaya kayak gitu-gituan. Cuma aku tahu ya setan jin gitu ada. Karena tadi pernah ngalamin. Iya, gitu. Sama kuntilanak. Karena udah ngeliat nih, oh iya setan gitu. Tapi kuntilanak nggak pernah lihat lagi tuh, itu doang. Iya, itu doang. Oh. Itu. Terus ini nih, yang kedua ini sih menurut aku epic sih. Jadi awalnya ini kita sebutnya namanya Haikal ya. Aku dekat sama cowok. Jadi cowok ini tuh adalah salah satu supporter klub bola lah di Jakarta Utara. Kebetulan tempat mereka tanding itu tuh stadionnya ada pas banget di samping rumah aku. Jadi kalau misalnya mereka ini tanding nih, klub bola yang tanding, supporternya tuh rusuh banget, berisik banget. Sampai kedengaran kan ke rumah aku kan. Waktu itu aku komen lah di Instagramnya mereka. Aku bilang berisik. Dari situ banyak tuh yang follow aku tuh, supporter bolanya. Salah satunya si Haikal. Cuma dia yang aku follow back. Karena kan menurut aku kayak dari segi style-nya dia oke lah dibandingin yang lain-lain gitu. Yang lain mesti jamet gitu, dia enggak. Yang lain kenapa? Jamet gitu. Gimana sih? Gitu deh. Terus tapi ya mukanya nggak cakep-cakep amat, biasa aja gitu loh kak. Dari situ tuh dia sering banget nge-replay story aku. Gak pernah aku bales. Cuma sekali-sekalinya waktu itu dia bales apa gitu tuh. Waktu itu aku story aku, dia bales.
Sampai akhirnya dia tuh ngechat aku, jalan yuk katanya. Jalan kemana? Ya kemana, kayak kita jalan aja keluar. Itu tuh pas malam Rabu kalau nggak salah. Itu pertama kalinya tuh aku ketemu dia. Itu masih DM-an tuh kak, masih DM-an, belum tuker-tukeran WA. Terus jalan biasa normal lah kak, ngedate. Tapi dari awal tuh aku udah nggak intuit sama dia, udah kayak gak deh, karena nggak bukan tipe aku lah pokoknya, kayak gitu. Tapi pas sampai rumah tuh aku kepikiran dia, kayak kok nggak ngechat sih, lama banget gitu. Terus abis itu setelah itu tuh dia ngechat aku sih, nggak lama dari pulang dia tuh ngabarin, Din gue udah di rumah ya. Gitu. Seneng kak awal itu, kok seneng gitu, sampai bingung juga, kok seneng sih gue, tapi ya seneng gitu. Terus dia nanya-nanya kerjaannya gimana, di mana. Aku ceritain kerjaan di sini. Oh ternyata deket rumahnya dia, kerjaan aku, kantor aku deket banget sama rumahnya dia. Kan sama-sama di Marunda kan. Dia bilang mau nggak besok gue ajak makan siang. Loh emang lu nggak kerja? Jadi kerjaan aku kan 9 to 5 kak. Kalau dia ini 3 shifting. Dia kebetulan di situ masuknya itu shift 2, jadi masuknya jam 3 atau jam 4-an. Jadi masih ada waktu tuh jam 12 sampai jam 1. Makanlah kita di luar gitu. Dijemput siang-siang, makan di luar, makan mie ayam. Udah tuh dari situ kita jadi sering ketemu kak ke depannya. Baru nih dia bilang, mau nggak nanti malam minggu kita jalan, mau gue kenalin katanya gitu ke rumah orang tua gue. Boleh gitu. Dia jemput aku tuh ke rumah. Ke rumah dia bilang izin sama mama biasa. Tapi mama di situ udah nggak interesting lah sama dia. Udah gimana sih feeling orang tua kak? Kayak gitu udah nggak feeling apa, sama Ibu? dia. Gak suka aja, gak suka karena mungkin orangnya cuek, karena kayak gimana. Pokoknya intinya gak suka aja. Tapi aku tetap jalan aja gitu sama dia. Sampai pas malam minggu itu aku jalan sama dia. Ya udah tante aku balik, aku izin bawa Dinda ya. Ya jam malam. Datang ke rumahnya. Itu kan emang sebelumnya aku udah pernah udah pernah tahu ya kak rumahnya dia kayak gimana. Karena pernah diposting kan sama dia tuh. Pas aku nyampe rumahnya kayak bangunannya sih udah tua, cuma ya masih layak tinggal lah kak. Masuk ke dalam tuh rame banget, keluarganya satu keluarga tuh ngumprek di situ, tante semua, bu, om, pokoknya semua di situ. Pas aku masuk itu ada satu tantenya dia, panggilannya namanya tante Dewi lah, duduk, kita semua tuh duduk melingkar. Aku pas masuk itu udah heran banget deh ngeliat satu nampan, kakak tau kan nampan yang kayu gitu, itu ada kelapa bulat, bunga, terus kue-kue basah, kue subuh gitu. Bunga apa? Bunga apa ya? Bunga-bunga yang dipetik-petik gitu loh, kayak bunga kuburan, tau gak sih kak? Kuburan. Taruh di situ satu nampan, sama kayak ada lilin, tapi lilinnya bulat, lilin bulat kecil kayak aromaterapi gitu loh kak. Itu di meja keluarganya pada ngumpul, ada barang-barang gitu. Ngumprak di sini nih, ngelesehnya di bawah. Nah ini nih kayak bulatan itu udah di tengah-tengahnya dia. Tante Dewinya ada di situ sebenarnya. Lagi duduk, terus matanya terpejam. Aku kan salim kak, muter. Salim sama mereka. Matanya Tante Dewi ini terpejam, tapi tuh dia muter ngikutin aku. Dia tuh tahu arah aku kemana. Itu aku masih nggak kalau dia ini kesurupan. Sampai kayak duduk, disuruh duduk tuh sama mamanya. Duduklah aku deket pintu. Tante Dewi ini ngeliatin aku tuh sampai bener-bener duduk lenggah gitu, baru dia lurus lagi begini. Nah baru tuh yang lain-lain nanya-nanya, kayak tantenya nanya, gimana sih cara punya anak cepet gitu, karena saya udah tiar segala macam tapi belum ada hasilnya gitu. Terus habis itu mamanya dia nanya, mamanya dia kan janda, dia nanya kalau misalkan cowok ini gimana sih buat saya, baik nggak, kayak gitu-gitu. Yang bikin aku mikirnya lagi, aku udah nggak kalau dia ini kesurupan setelah mereka pada tanya gitu. Yang bikin aku nggak habis pikir itu kakaknya si Haikal ini, umurnya masih muda banget kak, masih 23, 24 lah, masih bisa berpikir jauh gitu loh, daripada dia harus nanya-nanya sama hal-hal yang kayak gitu. Dia tuh bener-bener nanya spesifik banget, dari mulai pasangan hidup, terus secara finansial, kayak gimana sih cara bikin bosnya ini nurut sama dia, teman-temannya jadi baik sama dia, biar bisa disayang lah sama teman-temannya gitu.
Dia semua tuh ditanya sama si ini nih, sama si setan ini. Setan ini juga nanya setan ini tuh ngasih jawabannya. Dikasih air doa, nanti dikasih ya ke bos kamu, katanya kayak gitu. Itu yang kesurupan ngomongnya kayak gimana? Yang kesurupan nih kita ngomong kayak biasa aja, cuma kayak suaranya agak berat gitu loh Kak dia. Baru di situ aku ngerasa kayak udah gak nyaman. Nah sebelum aku pergi keluar, itu tantenya ngomong kayak gini. Itu tuh dia gak baik tuh, katanya kayak gitu. Dia gak baik tuh buat Haikal, katanya kayak gitu. Baru tuh keluarga pada ngeliatin aku. Si Haikal nih cuma kayak sabar kayak gitu. Sabar. Nah si siapa namanya? Mamanya nih ngomong, gak baik gimana untuk Haikal. Aku nggak kuat deh Kak ngelanjutinnya lagi tuh di situ. Aku mending keluar. Maaf tante, Dina keluar dulu. Aku udah gak nyaman Kak, itu baru pertama kali aku dateng langsung ditembak kayak gitu. Ya gak nyaman lah, baru ketemu keluarganya langsung ditembak kayak gitu. Akhirnya aku mikir udah keluar aja. Siap tante, Dina keluar dulu. Gitu. Baru tuh pas di luar dia bilang, kamu mau pulang ya? Gak nyaman ya? Kayak gitu. Iya mau pulang. Baru akhirnya dianterin. Pas di rumah baru teleponan. Kamu gak nyaman ya tadi ya? Maaf ya, kayak gitu. Itu maksudnya apa sih kayak gitu? Itu kalian rutin kayak gitu? Dibilang rutin ya rutin kali ya, seminggu 2 kali setiap malam Jumat sama malam Minggu katanya gitu. Terus itu ngapain aja emangnya? Ya itu sebenarnya nenek katanya. Nenek siapa? Ya nenek aku. Gimana? Ya nenek katanya kayak gitu. Udah meninggal 5 tahun yang lalu. Cuma ya kayak gitu ya biar ngobatin rasa kangen aja katanya. Terus kata aku, kalau kangen ya doain lah, nggak usah dipanggil kayak begitu, kayak gitu. Kalau misalkan nenek yang datang, kalau orang lain gimana? Gitu. Kalau yang lain datang gimana? Neneknya emang siapa? Neneknya si Haikal kan udah meninggal. Jadi kayak semacam ritual gitu, ritual dipanggil gitu lah, aku nggak ngerti juga tuh. Udah tuh selama 3 bulan aku pacaran sama dia Kak. 3 bulan pacaran sama dia, cekcok lah kita. Tapi sebelumnya emang udah sering berantem, tapi kali ini nih gong nih, berantem sama dia. Itu dari semalam aku berantem sama dia, nggak mau ketemu dia, tapi dia maksa. Ayo ketemu. Dia tuh ini loh suka ngancem-ngancem juga. Kalau misalnya kayak nggak ikut, dia bakal mukulin diri sendiri kayak gitu. Akhirnya aku ikutlah, terpaksa ke rumahnya dia. Di rumahnya dia kita cekcok sebentar. Nah pas nyampe rumahnya nih yang seperti biasa Kak, cuma ada mamanya, adiknya. Itu juga kalau tiap kita datang ke rumahnya, orang tuanya atau orang rumahnya tuh pada masuk ke rumah aja, masuk ke kamar. Jadi kayak udah nggak peduli, udah biarin aja lu ngapain kek gitu. Nah aku cekcok sama dia itu di deket dapur, di bawah tangga. Terus dia bilang bentar aku mau ke toilet. Pas dia ke toilet, tuh aku tinggal sendiri ya. Aku ngeliat HP-nya ngegeletak, aku langsung ambil, buru-buru tuh. Aku nggak tahu kenapa tuh feeling aja tuh langsung buka galeri. Kan kalau di galeri tuh di bawah itu tuh ada baru dihapus. Itu aku langsung buka ke situ, nggak langsung ke WhatsApp atau kemana-mana, langsung ke situ aja. Terus pas aku lihat ada satu video durasinya 10 menit lebih gitu. Itu ternyata dia lagi ngevideoin keluarganya lagi ritual kayak gitu. Di dalam video itu tuh dia lagi ngomongin aku banget Kak. Kayak aku nggak baik buat dia, bawa pengaruh buruk buat dia. Terus aku matre. Pokoknya ngomongin yang buruk-buruk gitu. Siapa yang ngomongin? Si ini, di dalam video itu tuh sama lagi ritual kayak gitu lagi Kak. Ritual nih, tantenya nih, tantenya kesurupan ngebahasin aku. Itu katanya yang ngerasukin tantenya itu neneknya juga katanya. Si itu nih yang ngevideoin itu si Haikal. Dia sadar ngevideoin itu. Dia malah ngedorong si setan ini untuk kayak itu dia gimana, terus dia gimana, dia ngemanfaatin gue apa aja. Kayak gitu. Si Haikalnya nanya? Iya nanya-nanya, malah dia yang getol banget gitu loh nanya. Terus yang paling bikin aku sakit hatinya ya Kak, dia ngebahas mamaku. Dia ngefitnah, setan ini ngefitnah, dia bilang katanya di rumahnya Dinda itu ada 3 kamar. Satu kamarnya Dinda, satu lagi kamar papa mamanya, satu lagi kamar kosong. Nah kamar kosong ini nih biasa digunain sama mamanya untuk nyugi. Terus juga tempat tinggal si setannya ini di situ, setan mama aku katanya. Terus di setiap malam Jumat, mama aku tuh harus motong ayam cemani. Di situ udah fatal menurut aku lah Kak kalau bawa-bawa orang tua.
Baru tuh udah bunyi apa namanya, pintu kamar mandinya, baru aku taruh HP-nya. Baru tuh kita berantem cekcok-cekcokan tuh. Terus tapi pas dia keluar duduk gitu, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain Kak. Udah yang dia jelasin ya udah aku terima gitu. Tapi kita sempet cekcok gitu. Ya udahlah, ya udah kita baik-baik lagi gitu. Nah setelah baik-baik lagi nih dia bilang kayak gini, minggu depan temenin aku yuk katanya. Temenin kemana? Pernikahan temennya, kondangan. Tapi aku punya sesuatu buat kamu katanya. Jangan pakai yang aneh-aneh ya. Pokoknya aku ada deh buat kamu katanya gitu. Oke. 1 minggu berlalu, dia ngasih tuh kebaya. Cakep kebayanya sih Kak, warna hitam segini. Pakai long torso, cakep lah pokoknya. Sama ininya juga, rok-roknya juga, rok lilit gitu. Dia ngasih tuh bilang, tumben banget ngasih selama 3 bulan aku pacaran sama dia, nggak pernah ngasih kayak gitu Kak. Terus dia bilang, nggak apa-apa biar match aja. Itu. Nah. Enam bulan, aku minta anterin dia ke rumah ayah aku. Karena kan mama sama papa aku dicerai. Di rumah ayah aku itu ada adik aku. Ada adik aku pas aku dia nganterin aku, ketemu sama adik aku, buka pintu kan tuh adik aku. Pas adik aku lihat, perasaan aku kan gandengan begini ya, tangan sama tangan gitu. Tapi adik aku tuh ngelihatnya tangan aku sama tangan dia tuh nyambung gitu sampai sini. Jadi udah nggak ada tangannya, jadi ini begini nyambung. Aku sama dia. Adik aku cuma bingung aja ngeliatin dia sampai kayak dia nggak ngomong di situ, tapi pas si Haikal cabut, baru dia ngomong kayak gitu. Adik aku bisa ngomong kayak gitu karena dia tuh ngedalamin satu ilmu Kak. Jadi dulu itu waktu zaman sekolah itu dia seneng banget tawuran. Sampai dia tuh kayak terjerumus gitu loh Kak. Pakai ilmu-ilmu kebal kayak gitu. Terus abis itu dia kayak mendalami itu. Makanya dia tahu kayak gitu. Terus dia ngingetin aku bilang kayak gini. Nanti kalau misalnya lu mau tidur, baca surat Anas, Kulhu, sama surat Yasin. Ayat kursi. Kalau misalnya lu gak baca itu dan lu bilang alasannya lupa, berarti ada apa-apa tuh di kamar lu, kata dia kayak gitu. Langsung ditembak kayak gitu Kak. Kok lu langsung bilang di kamar gue ada apa-apa? Kemarin ke rumah gak ada apa-apa, gak ada omongan apa-apa. Kalau gue ngomong nanti lu gak percaya katanya. Mending lu lakuin aja. Ya udah gue bilang iya aja, tapi emang gak aku lakuin. Jujur selama sama si Haikal ini aku emang udah sholatnya belentang-belentong gitu Kak. Udah sering berantem juga sama mama karena sholat aku juga jadi jarang kayak gitu. Tapi aku yang kayak yaudah sih mas sholat juga ini Dinda sendiri, Dinda yang tahu gitu loh sama Tuhan. Terus itu selama 6 bulan tuh udah chaos deh, udah nggak sehat hubungannya. Tapi masih tetap ngejalanin sama 6 bulan itu. Nasihatnya gimana? Gak sehat gitu loh Kak. Aku kan kuliah, aku kerja juga. Kerjaan aku tuh kuliahnya tuh harus diskusi gitu sama teman-teman aku. Nah jadi kalau itu tuh kalau ngerjain sesuatu tuh harus diskusi. Tapi aku tuh gak boleh temenan sama teman-teman, gak boleh komunikasi sama siapapun. Bener-bener teman aku nih dia aja udah gitu. Terus sama teman-teman kantor juga aku jadi jauh, kayak gitu. Kalau main dia marah. Iya marah banget. Kita bisa sampai ribut tuh udah bener kayak kucing sama anjing dah. Pukul-pukulan Kak kita kalau berantem. Parah makanya. Dipukul? Aku mukul, dia mukul. Gitu. Dia kayak pukul-pukulan aja. Dan itu aku selalu berantem, kalau berantem itu di rumahnya dia. Itu aku ada waktu itu cekcok sama dia, berantem. Terus, nah itu tuh udah aji mumpung lah Kak, aku main sama teman-teman aku. Pokoknya tuh aku main sama teman-teman aku kalau misalkan lagi ribut aja gitu sama dia. Terus, habis itu aku kumpul lah nih sama Risma sama Dipia, teman aku ada. Terus dia kaget gitu loh Kak ngeliat muka aku. Kok lu kayak gini sih sekarang? Kok gini sih aura lu gelap banget? Kusut banget sih lu habis kenapa? Kayak gitu. Gue pikir apanya yang gelap? Apanya sih sama aja gitu loh. Gue masih dress well, gue masih ya biasa aja gitu. Tapi dia ngerasanya aku beda gitu. Terus itu POV temen aku yang pertama. POV temen aku yang kedua itu HRD aku sendiri di kantor. Kan jadi pakaian aku tuh benar-benar diatur banget nih sama si Haikal. Aku kan kerja resepsionis Kak. Jadi mengutamakan penampilan kan. Make up, dress well kayak gitu-gitu. Tapi dia tuh gak suka gitu kalau aku make up. Gak suka aku dilihat sama orang gitu intinya. Jadi ya pakaian aku diatur sama dia.
Nah HRD aku manggil aku waktu itu, Dede kenapa sih kok jadi kayak gini, Dede kenapa sih kayak begitu, mukanya gelap banget, bisa gak sih dandan, kayak gitu lah pokoknya. Kayak bilangnya aura aku gelap, aku sampai bingung gitu, apa sih yang gelap ini apa yang gelap gitu. Pas pacaran banyak dilarang-larang? Iya banyak banget yang larang, kayak lu berubah banget, bukan Dinda deh, kayak gitu. Semua sekeliling aku Kak ngomong kayak gitu, tapi aku denial banget lah waktu itu. Terus dari kejadian itu aku baikan lagi kan nih sama si Haikal. Habis baikan lagi, ada di satu waktu itu waktu main di rumahnya dia. Aku main di rumahnya dia, sama Kak posisinya ya orang tuanya masuk ke dalam gitu. Aku di ruang tamu sama dia berdua. Lagi sender-senderan gitu. Terus abis itu dia begini, pengen pindah posisi geser begini, dia ngeliat muka aku langsung ngedorong gitu loh Kak. Langsung kayak brok gitu, jatuh kan tuh aku. Kenceng soalnya ngedorongnya. Terus aku kayak, ya apaan sih lu kenapa jadi kasar banget? Terus kata dia, kok mukanya jadi berubah? Demi Allah muka kamu berubah banget, kayak laki mukanya. Kata dia kayak gitu. Dia bilang kayak, jangan begitu dong, aku bilang kan, jangan begitu dong, jangan aku takutin. Iya beneran muka kamu kayak laki-laki parubaya gitu katanya, udah tua. Terus itu di jam 5 sore udah arah pengen ke maghrib. Abis maghrib ada satu omnya nih Kak. Satu omnya ini yang dibilang kayak dituahin gitu lah Kak, disepuhin sama keluarga situ. Terus kumpul lah keluarga. Pas aku lihat kayak, oh iya malam Jumat. Aku bilang, udah acaranya nih, udah kumpul-kumpul keluarga gitu. Terus karena si satu orang ini tuh jarang banget Kak datang di pas kumpul keluarga. Tapi pas di malam itu dia datang. Si Haikal nih nyamperin Salim, langsung nembak gini. Ada ya Om, ada ya. Si Dina mukanya beda ya, mukanya kayak orang tua, kayak udah tua gitu, kayak laki-laki. So Omnya cuma kayak, iya, tapi nggak apa-apa sih, nggak bahaya. Tapi kalau Dinda ngerasa nggak nyaman, kalau mau dihilangin nggak apa-apa, kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu. Terus aku bilang, gak usah Om. Dia kan masih nggak percaya waktu itu. Gak usah Om, nggak apa-apa, orang nggak jahat kan. Iya nggak jahat sih. Tapi ini loh mukanya beneran tadi beda banget katanya gitu. Iya nggak apa-apa itu kakeknya, dia bilang gitu, kakeknya. Jadi kayak berubah kayak kakek. Katanya muka aku kayak laki, pokoknya laki-laki parubaya lah. Nah si omnya nih bilang katanya itu kakeknya aku. Dia selalu ngintilin aku katanya, selalu ngikut aku lah pokoknya, kakek aku katanya. Terus setelahnya udah deh, kita selama satu tahun itu kan karena emang kita udah toksik banget Kak. Aku sama dia tuh berantem bener-bener kayak udah kayak kucing sama anjing deh. Jadi aku mukul dia mukul gitu loh. Terus sampai di penghujungan ini mungkin mamanya tahu ya. Mamanya tahu kalau aku berantem sama dia. Ini udah 1 tahun ya. Udah 1 tahun sama dia. Berantem, putus. Gitu. Putus mamanya tahu. Mamanya tahu itu karena badannya dia luka aku cakar. Aku cakar. Jadi gimana sih Kak dia mukul, aku mukul gitu. Dipukul apanya? Waktu itu dia beginiin aku nih, karena ngedorong, nyekek. Dicekek? Iya dicekek. Tapi kan kalau misalkan aku udah dicekek begitu kan mau gak mau kan akunya harus gimana sih Kak, ngelawan lah. Kalau diem aja mati. Aku cakar belakangnya sini. Itu maknya yang ngobatin. Terus pas malamnya aku putus sama dia kayaknya udah capek banget juga sih kayak sama aku kayaknya. Udah. Terus besokannya dia nyuruh aku untuk ambil barang-barang yang ada di rumahnya. Ke rumah dia lah aku tuh. Aku naik motor sendirian ke sana. Pas aku datang, orang-orang rumahnya udah beda banget Kak ngeliat aku. Yang biasanya welcome, cheerful, kayak sini makan, sini pakai gimana gitu basa-basi. Dia tuh udah enggak. Bener-bener kayak udah sebel, benci gitu ngeliat aku. Terus dia coba bilang, tuh barang lu ada di situ, ada di kamarnya dia maksudnya, ambil aja. Ya udah pas ke kamarnya, itu kamarnya lagi dirombak gitu loh Kak, yang tadi kasurnya lurus jadi belok kayak gitu, lemarinya ada di mana dipindahin. Terus aku ketemu sama omnya, dia cuma bilang yang sabar ya Neng, nanti kalau jodoh ya balik lagi gitu. Udah tuh setelah itu iya, aku pamit lah sama mamanya, Mah Dinda pamit ya, maaf kalau Dinda punya salah. Mamanya cuma kayak yaudah tuh minta salam juga sama kakaknya tadi gitu. Terus aku salim juga kan sama kakaknya, Kak maafin Dinda ya kalau punya salah.
ya hati-hati gitu doang, kayak orang udah benci gimana. Akhirnya pas pulang dari situ adiknya sih ketemu sama aku di depan. Terus adiknya bilang kayak gini, Kak Dinda mau kemana? Mau pulang? Kesini lagi enggak? Ya udah deh, karena dia masih kecil kan. Udah deh aku pulang ya. Iya, pulang kan ngelewatin Marunda kan bahaya banget Kak. Bahaya banget. Malam-malam nih? Siang, bener-bener siang, masih siang. Tapi kan kalau dari Cilincing Marunda itu kan kontainernya gede-gede banget tuh, banyak kan. Itu pikiran aku udah kosong banget Kak. Itu aku udah nangis bener-bener. Aku pikir sih udah ngambang banget Kak itu aku. Ngerasanya aku udah ngambang. Sampai lah, tapi alhamdulillah tuh aku sampai tuh di rumah Dipia. Balik lagi kan aku ke rumah teman aku tuh. Di situ udah ada Risma sama Dipia. Buka pintu, aku di ruang tamu. Ruang tamu duduk, terus dia nanya kayak, kenapa? Makin kejar lah aku. Habis makin kejar, aku lihat ke arah TV. Ya kayak misalnya di sini nih, ini ada TV. TV, sebelah TV ada Gucci. Samping Gucci itu ada anak kecil. Anak kecil tuh segini Kak Fajar lah, segini lah. Dari sini segini. Rambutnya pendek panjang seginian. Pakai baju, Kakak tau nggak baju rumah sakit? Baju rumah sakit yang segini sama segini. Nah dia pakai itu. Terus dia nunjuk ke arah aku, mukanya tuh marah, sambil begini. Terus aku langsung berhenti nangis kayak gitu. Terus aku langsung merhatiin dia, langsung lari ke arah aku. Lari kayak bruk gitu. Nabrak, aku ngerasa aku jatuh. Gimana sih Kak kalau lagi duduk terus ditabrak gitu kayak anak kecil pengen gendong, jatuh. Aku ngerasa aku jatuh tapi langsung bangun gitu. Jatuh nih, gelap, terus bangun gitu. Tapi teman aku tuh bilang aku lama banget. 15 menit. Jatuhnya? 15 menit. Iya. Ngenumprak, bukan jatuhnya, kesurupan. Mereka tuh bilang aku kesurupan. Aku sih ngerasanya aku jatuh gelap aja gitu. Pas dia bilang kayak gini, "Udah lu tonton nih videonya." Itu pas baru ditonton kayak gitu, videonya ada tapi suaranya nggak ada. Di situ cuma ada aku duduknya begini, terus ngelempar tisu, ambil begini. Ada videonya? Ada videonya dulu ya, ada videonya. Terus habis itu kataku gedein dong suaranya. Ini udah paling gede nih, kok nggak ada sih suaranya, katanya gitu. Terus si Risma sama Dipa, ini gue ngapain nih kayak begini, katanya. Terus kata dia, ini sih tadi kayak gue ngerasanya bukan lu ya, kata Risma. Soalnya lu tuh muji-muji diri lu banget, lu tuh nggak pernah kayak gitu. Terus intonasi suaranya tuh kecil banget, kayak anak kecil katanya. Terus ngebuang-buangin tisu kayak gitu-gitu. Lama gue bilang, ya cuma 15 menit sih gitu. Tapi ini kok gak ada videonya, maksudnya gak ada suaranya ya? Aku gitu. Mereka tuh udah panik Kak di situ. Udah ketakutan lah. Ini gimana ya? Karena kita kan di rumah itu cuma bertiga. Itu kejadian siang, udah jam-jam 3-an lah. Akhirnya si Risma telepon lah teman-teman aku gak diangkat juga. Telepon lah mama aku. Sama mama aku diangkat. Si Risma cuma cerita, "Ma, ini Dinda kesurupan," katanya. "Kesurupan gimana? Anak itu nggak pernah kesurupan kayak gitu, kesurupan gimana? Udah mama datang aja, ini si Dinda nih udah begini pokoknya." Datanglah dia bilang, "Yaudah, mama datang sama sepupunya Dinda." Datanglah ke situ sama sepupu aku tuh. Ini dia satu hari yang sama ya Kak. Datang tuh ke rumahnya Dipia. Buka pintu, kaget banget Kak ngeliat aku. Padahal posisinya udah duduk, udah biasa aja gitu. Kok mukanya kayak gitu? Tadi kayak gitu. Gimana gak kaget? Aku juga kayak, kenapa muka gue? Kok muka lo kayak gitu, kayak aneh gitu sih? Kayak gitu. Kenapa? Kayak gimana sih, kayak hancur, kata dia kayak gitu. Apanya yang hancur? Udah, jangan gitu-gitu, bikin aku takutin aja, kata mamaku gitu. Terus pas mama aku datang tuh, mamaku kayak langsung peluk aku tuh Kak. Terus aku tuh minta maaf di situ Kak sama mamaku, karena kan selama sama si Haikal ini aku tuh banyak berantem sama mama, karena banyak ngebelain si Haikal, iya. Karena kan mama kan dari awal nggak suka sama dia, terus sekarang suka berantem sama mama gara-gara ngebelain si Haikal ini. Terus abis minta maaf kayak gitu, udah tuh mama bilang udah pulang aja, kita obatin di rumah katanya. Sampai rumah itu iring-iringan tuh Kak. Aku satu motor sama si Dipia Marisma di tengah-tengah, mama sama sepupu aku. Sampai rumah, aku langsung masuk kamar.
Langsung masuk kamar, aku nangis aja. Nangis sampai badan aku udah bener-bener geter Kak. Udah gimana gitu. Nangis karena? Ya nangis itu galau kayak gitu. Karena putus. Terus habis itu mama aku juga udah nangis aja gitu. Kok Dinda kayak gini sih sampai kayak begini gitu. Gak pernah tuh Dinda kayak gitu. Terus habis itu pas aku lagi nangis kayak gitu, aku bilang sih kan ada Risma, ada Dipia di kamar aku. Aku bilang, Mak, aku mau tidur aja, aku capek. Gitu. Aku nggak apa-apa beneran mau tidur. Iya mau tidur, capek. Terus jangan ngomong kayak gitu sih, lu kayak mau meninggal lu katanya. Enggak beneran gue capek banget. Itu udah jam 3 tuh Kak. Terus aku tidur dulu ya. Ya. Tidur Kak aku. Aku ngerasa aku tidur. Tapi demi Allah itu mereka ngeliat badan aku keliling. Aku ngeliling di situ di kamar itu Kak. Keliling badan aku bangun aku keliling. Berdiri tegap, tangan aku ke belakang kayak begini. Itu di videoin dulu sama Risma. Keliling-keliling, mamaku si Dipia teriak. Mama ini si Dinda nih kayak gitu. Masuk lo tuh, mama sama papa tiri aku masuk ke kamar. Ya Allah Dinda, begini banget sih katanya. Terus habis itu aku nggak bisa jawab, nggak bisa bahasa Jawa Kak. Mama aku tuh Jawa, ayah aku Makassar. Tiba-tiba di situ aku ngomong bahasa Jawa yang totok gitu, bahasa Jawa apa ya namanya ya, bahasa Jawa halus banget. Mama aku tuh langsung notice kalau itu bapaknya, kan udah almarhum. Terus dipeluk kayak gitu. Habis udah dipeluk, itu lama lah Kak, pokoknya ada kali 20 menit. Akhirnya ngomong apa? Ngomong bahasa Jawa, dia bilang kata mama sih intinya ya disuruh jagain nih cucu saya, dia bilang kayak gitu. Karena kan aku cucu perempuan ini ya paling disayang katanya sama mbah aku dulu. Suaranya berubah? Soalnya berubah jadi kayak Jawa, terus kayak badannya tuh tegap banget sampai sempet ditarik sama Dipia karena aku pengen keluar, ditarik sama Dipia tapi keras banget gitu, tangan aku begini tapi ditarik keras banget gitu. Ini bapakku kata mama gitu, ini bapakku. Karena kan dulu ini kakek aku ini Kak, serdadu. Tentara. Tentara juga. Jadi mamaku udah langsung kenalin kalau itu tuh bapaknya dia gitu. Udah setelah itu aku sadar aku udah di depan di depan teras lagi duduk. Udah masuk yuk. Itu mama dulu tuh bener-bener itu kayak aku. Udah masuk yuk, kasihan badannya capek. Udah terus habis itu masuk deh, dimasukin ke mama ke kamar. Gue bilang, Mah, udah capek, pengen tidur. Udah tuh, terus habis itu mama bilang ya udah tidur dulu. Itu di jam 4 tuh Kak, di jam 4. Aku masih inget banget jam 4. Terus papa tiri aku tuh nelpon temennya dia, orang pintar. Dia bilang kayak gini, Dinda keluar dulu, jangan tidur. Dinda capek Pak, mau tidur. Terus kata dia gini, kan kamar aku sama ruang tamu itu kan gak jauh beda Kak. Maksudnya gak jauh gitu. Jaraknya tuh gak jauh. Asik. Jadi kedengeran pas aku bilang, Dinda capek, Dinda mau tidur. Si orang pintar ini tuh sotoy banget gitu. Taruh aja. Terus itu kata dia, kalau misalnya dia nolak, berarti itu jinnya itu yang nolak. Kata dia kayak gitu. Ini di satu hari yang sama ya. Jinnya yang nolak. Aku kesel banget Kak digituin. Aku cuma capek pengen istirahat doang di situ. Tapi dia bilang kayak gitu. Udah aku keluar kamar, aku marah-marah, aku bilang, ya udah bisa nggak diruqyah tapi saya tidur gitu, sambil tiduran kata dia. Bisa, tapi kamu sadar ya kata dia kayak gitu. Akhirnya digelar tuh kasur tapi tipis. Digelar di situ, aku tiduran di situ. Dia tuh mencet di bagian-bagian tertentu Kak, kayak jempol kaki, terus ini sama ini. Menurut dia itu ininya sih udah kenceng banget Kak tekanannya. Terus dia tuh sambil baca-baca bahasa Sunda tapi campur Jawa.
Aku tuh berpikir awalnya nih dia ustadz, tapi kayaknya pas dia baca kayak gitu kayaknya bukan ustadz deh. Soalnya perawakannya juga kayak bukan ustadz lah gitu. Pakaian biasa aja. Pas datang kayak gitu, terus si orang ini tuh bilang, harusnya dia ngerasa sakit ya, kata dia kayak gitu. Kamu sakit nggak? Enggak, saya cuma capek, saya mau tidur. Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, ya udah, kalau kamu mau tidur ya udah, balik lagi aja ke kamar. Katanya kayak gitu. Terus udah setelahnya, keesokan hari nih, 2 hari nih, udah mulai 2 hari nih Kak. 2 hari ini rumahku kemasukan laron di jam 11 malam. Mama buka pintu, tiba-tiba laron masuk aja ke dalam. Banyak banget, mau buru-buru mati-matiin lampu. Aku posisi di kamar. Mama teriak, Dinda ini ada laron banyak banget. Masa sih Ma, masa? Iya ada banyak banget, gimana nih? Aku kan gak berani Kak, aku fobia sama hal yang banyak-banyak kayak gitu. Terus aku di kamar aja. Nah, aku telepon temen aku, namanya Bagus. Gus tolong dong ke rumah, jemput gue takut banget. Aku bilang kayak gitu, di rumah ada ini, ada laron. Kok bisa sih rumah lo ada laron? Udah kesini aja kesini. Datang tuh Kak, di jam 11:30. Dia datang kok kaget banget. Laronnya cuma ada di rumah aku, padahal rumah aku tuh gelap banget gitu. Karena udah dimatiin semua tuh Kak. Dia ngelihat ke arah rumah tetangga nyala lampunya, tapi nggak ada laron satupun. Itu bukan kejadian pertama kali Kak. Sebelumnya pernah pas aku masih pacaran sama si Haikal ini ya. Terus abis itu aku diungsiin lah ke rumahnya si Bagus. Aku coba bilang, kenapa ya Gus, ini bukan pertama kalinya nih, dulu juga pernah kayak gitu. Setelah gue kasih tahu sama si Haikal kalau mama gue tuh nggak suka sama dia. Terus kata dia, kayaknya ada yang aneh deh Din, kayaknya ada yang aneh, nggak mungkin. Masa gue tadi ngelihat laron cuma ada di rumah lu, nggak ada di rumah tetangga, tadi kayak gitu. Jam 12 malam mama aku telepon, Dina nih udah nggak ada nih laronnya, udah tinggal sedikit banget laronnya. Pulang aja kalau mau pulang. Udah benar udah sisa sedikit sih Kak. Itu kan lampu dinyalain tuh langsung. Itu seember, bener-bener seember. Ember yang dikasih air, laronnya banyak banget, bener-bener kayak bisa kali dibikin peyek itu bisa. Banyak banget soalnya. Satu minggu awal itu tuh bener-bener kerjaan aku hancur-hancuran Kak. Karena dari jam 7 pagi sampai maghrib itu aku selalu kepikiran dia. Even aku sholat juga masih kepikiran dia. Mukanya dia perasaan kayak ada kebayang-bayang aja di muka aku tuh. Lagi kerja kayak tiba-tiba bengong karena mikirin dia. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba kayak ya gitulah Kak, galau-galau kayak gitu. Tapi menurut orang tuh berlebihan banget, it's too much gitu. Terus 1 minggu setelahnya lagi nih. Ini udah 3 minggu awal nih ya Kak, 1 bulan nih. Dalam 1 bulan udah 3 minggu nih. Di minggu ketiga, itu aku dimimpiin aneh-aneh. Di hari pertama aku kayak meluk lipan. Kakak tau lipan gak? Lipan yang kaki 1000 gitu. Itu tuh aku meluk itu. Lipannya gede? Gede banget. Tapi kayak perasaan aku tuh aku bisa meluk dia gitu. Di hari kedua aku ketemu ular. Ular apa? Ular apa? Aku nggak tahu juga. Aku kayak lari-larian di sawah gitu. Tiba-tiba tuh ada ular gede muncul gitu. Tiba-tiba keluar dari tanah muncul, entah tiba-tiba kayak mergat aku di jalan kayak gitu-gitu Kak. Mimpi tuh selalu aneh-aneh pokoknya. Kalajengking, terus abis itu. Kalajengking gimana? Kalajengking tiba-tiba ketemu aja gitu, ngejar-ngejar. Ada yang lebih serem lagi waktu itu aku dikejar-kejar sama apalagi tuh yang namanya tuh. Apa sih Kak namanya sih? Apa? Kayak ular, tapi yang palanya itu tuh pernah nonton Naruto nggak sih Kak? Naruto? Yang mana? Naruto yang itu Orochimaru tuh. Oh, ular? Iya, abis itu ular apa sih namanya? Kalau Garaga itu ular apa? Kobra. Nah, itu. Ular kobra itulah pokoknya. Dikejar-kejar, kayak perasaan gak ada ujungnya gitu. Terus abis itu tiba-tiba si Haikal nih kayak muncul, kayak nyelamatin, kayak gitu-gitu. Oh, si Haikal muncul? Iya, tiba-tiba kayak gitu. Ularnya diapain? Banget. Ya gak tahu, tiba-tiba lari aja gitu. Ularnya lari? Enggak, aku sama dia tiba-tiba lari gitu. Kayak diajak lari. Terus di hari-hari terakhir itu pas aku udah di minggu terakhir ya itu. Pokoknya udah 1 minggu itu kan aku mimpi aneh-aneh. Di yang terakhir ini aku mimpiin si Haikal. Aku mimpi emang bener-bener kayak ngabisin waktu sama dia. Mimpinya sih baik-baik gitu di situ. Terus abis itu keesokan paginya itu udah wajib banget deh. Jam 7 pagi sampai jam 6 tuh aku kepikiran. Kayak diputer giling gitu loh Kak.
kayak kerjaan aku dibuat hancur segala macam. Dari kepikiran itu tuh yang membuat kayak kerjaan aku tuh hancur-hancuran, kuliah aku udah deh hancur deh pokoknya semuanya. Terus setelah itu aku dipanggil ke sama HRD aku dipanggilnya Dede di kantor. Aku bilang dipanggil kata dia, Dede bisa nggak berubah karena waktu itu COVID ya, udah mau kayak pengurangan karyawan gitu. Jadi dibilang kalau misalkan kerjanya masih begitu ya di-cut gitu. Akhirnya aku cerita lah, aku kan lumayan deket kan sama HRD aku. Cerita sama apa yang kejadian sama aku belakangan ini. Dia bilang, Dede coba cerita sama mama deh. Cerita sama mama baiknya kayak gimana. Dikonsultasiin aja, cerita kayak temen. Akhirnya aku cerita kan sama mama. Mah, Dinda kok ngerasa aneh ya? Selama 2 minggu ini tuh Dinda kayak benar-benar diputer giling gitu. Jam 7 sampai jam 6 Dinda selalu kepikiran dia. Tiap tidur Dinda selalu mimpi yang aneh-aneh, ketemu hewan-hewan yang kayak gitu, kayak kalajengking, ular, dia, kayak gitu-gitulah Kak. Mama panik di situ. Kayak, ih, kok kamu baru ngomong sih? Lah kenapa panik? Terus Mama kayak, itu gak beres itu, kenapa kamu baru cerita? Kenapa kamu baru ngomong? Karena aku baru ngomong sama Mama karena aku ngerasa itu udah finalnya itu Kak, karena kerjaan aku udah terancam di situ. Udahlah akhirnya itu aku kan pulang kerja itu di jam 6 sampai rumah. Terus malamnya tiba-tiba itu ada Ustadz datang ke rumah. Dinda nih ada Pak Halim namanya. Terus dia bilang, aku buka kamar, itu ngeliat dia aku udah benci banget Kak. Gak tau kenapa aku belum pernah ketemu sama dia sebelumnya. Tapi ngeliatnya udah benci banget, kayak ngapain lagi sih gitu. Dia datang, aku salim, duduk. Ini aku, ini mama aku, ini papa aku. Di depan sini ustadznya. Datang tuh. Dia bilang gini, siapa? Halim. Namanya siapa? Dia bawa kertas Kak, bawa pulpen. Dia bilang namanya siapa, tulis nama kamu siapa, namanya dia siapa, yang bermasalah maksudnya. Binti sama tanggal lahir. Aku tulisin di situ. Abis itu dia mengunggungin aku, muter balik gitu kan. Aku udah yakin nih ustadz nih. Soalnya dari atas sampai bawah sih perawakannya ustadz ya Kak. Terus dia mengunggungin aku, dia baca-bacaan ayat Al-Quran gitu, agak kenceng sih, makanya aku denger. Terus aku di situ udah kerasa kayak ngos-ngosan nih, tangan aku dipegang nih sama mama papa aku. Itu aku ngerasa ngos-ngosan Kak, demi Allah itu aku langsung keluar, apa sih namanya? Pas dibacain Al-Quran? Iya. Keringat jagung. Keringat jagung banget itu. Terus mamaku megangin tangan aku, udah panik tuh. Ya Allah Dinda, kayak gitu. Keringat jagung tuh gimana? Keringat gede-gede gitu. Nah di situ kayak ngos-ngosan kayak gitu-gitu. Dinda istighfar gitu-gitu nama mama. Capek, aku bilang kayak gitu. Terus perasaan tuh aku kayak lari jauh gitu loh Kak. Terus baru sampai itu gitu. Terus habis itu si ustadznya mau terbalik, dia bilang kayak gini, boleh nggak saya ke kamarnya Dinda katanya. Boleh, dianterin sama papa. Aku duduk di situ. Terus aku ngeliatin kayak begini, aku ngeliat dia sinis banget Kak. Aku sadar ngeliat dia sinis, tapi aku nggak suka gitu ngeliat dia. Nganterin dia ke kamar aku. Tapi yang dia buka langsung jalan ke lemari pas dibuka. Nah, ini nih. Diambil itu kebaya aku yang dikasih sama dia waktu itu. Dia bilang ini nih biangnya nih, katanya gitu. Dari sini nih, kenapa dia bisa kepikiran, kenapa dia bisa begini begitu. Akhirnya dibaca-bacain sama dia. Nah, ustadz ini pesan, dia bilang kayak gini, nanti kebaya ini jangan dipakai lagi, biar nggak mubazir, mending kasih orang katanya. Ini aman kok, udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Tapi jangan dipakein ke Dinda lagi, karena bisa datang lagi, katanya gitu. Siapa yang datang? Setan ini, itu belum dijelasin tuh Kak spesifik setannya kayak gimana. Balik dia ke depan, minta air. Ada air nggak? Misalnya minta air, jangan air yang di botol ya, air yang di gelas gitu. Spesifik banget minta di gelas. Datang tuh air, dibacain doa, suruh minum ya, jangan sampai enggak. Diminum tuh depan dia, habis diminum, disuruh cuci muka, pakai air itu sisanya. Dibawa aku digandeng sama papaku ke kamar mandi. Ayo kamar mandi. Airnya aku pegang Kak, tapi aku tumpahin dikit-dikit gitu. Aku sadar tapi kenapa, aku sampai sekarang juga masih bingung kenapa aku tumpahin waktu itu. Terus
Terus papaku sadar, langsung ambil airnya. Dia ambil airnya langsung, nggak sampai ke kamar mandi, di situ juga aku langsung digini-giniin sama papaku. Balik lagi, dijelasin, didudukin sama dia kayak gini. Dinda tuh sebenarnya ini diguna-guna loh, sebenarnya katanya kayak gitu. Dari kapan, kata mama? Ya dibilang dari kapannya sih tergantung ya gitu. Soalnya ini setan ini tuh masuk dari media-media tertentu. Kayak misalnya dari makanan atau minuman yang Dinda terima, dari barang yang Dinda pakai kayak gitu. Kayak barang itu kan dari dia kan? Iya. Tapi ada nggak yang masuk ke tubuh, kata dia kayak gitu. Kayak makanan, minuman gitu. Ya iya benar kan, selama 1 tahun aku sama dia. Makan, minum bareng sama dia. Kalau misalkan aku nggak makan bareng sama dia tuh aku berantem, Kak. Bener-bener curiga banget, kayak makan sama siapa? Coba begini gitu. Selalu kayak gitu. Lalu tuh abis itu aku amaze-nya itu dia menceritakan secara spesifik. Katanya itu si Haikal ini asalnya dari mana, si setan ini nih dari mana, kayak gitu. Siapa yang bilang? Si Ustadz ini, dia bilang. Haikal dari mana tuh? Dari Kalimantan, papanya Kalimantan, mamanya Makassar. Kok tahu deh? Itu makanya aku mes banget. Ini nih, soalnya dia ngejelasin secara spesifik setannya. Dia bilang katanya gini, setannya ada 2, makanya kenapa tadi Dinda ngos-ngosan, karena dia tuh lari-lari, kata dia kayak gitu. Yang kecil ini, tubuhnya kecil, segini, terus kupingnya panjang banget, matanya merah, gede, terus ini mulutnya gede, kayak gitu. Kecil badannya, aku bilang kayak tuyul ya. Enggak, kalau tuyul tuh lebih kecil lagi gitu, lebih lincah. Kalau ini tuh kayak kakek-kakek udah tua gitu, tapi geraknya lincah gitu. Nah ini nih setan ini nih yang biasanya bikin kayak kamu tuh jadi diputer giling gitu, kepikiran dia lah, pengennya tuh kayaknya dia tuh pengennya tuh hidup kamu tuh hancur setelah nggak sama dia gitu. Terus yang kedua itu palanya itu monyet, tapi badannya badan manusia yang six pack gede gitu loh Kak, tapi berbulu gitu. Nah itu adanya di kamar aku, di samping kasur katanya. Itu tugasnya kayak untuk ngedatengin mimpi-mimpi buruk kayak gitu-gitu. Dibilang pokoknya ini tuh semacam setan-setan dari Kalimantan gitu. Dia bilang sih kayaknya kayak setan siluman gitu yang di kamar aku tuh dari Kalimantan. Nah dia bilang kayak gitu. Terus bener nggak sih sebenarnya emang ada gitu di dirinya Dinda? Emang bener ada kayak jin kodam kayak gitu-gitulah semacamnya. Sebenarnya kalau ngejaga-jagain kayak gitu ya kita kan punya Tuhan. Dia ceramain gitu loh Kak. Cuma kalau yang namanya kakek Dinda mah udah nggak ada sebenarnya. Tapi kalau jin korinnya mah ada katanya. Gitu doang sih. Udah dari setelahnya itu udah Dinda jangan pernah lagi udah putus kontak aja, nggak usah lagi berhubungan lagi kayak gitu. Iya aku turutin. Tapi setelahnya sih alhamdulillah sih ya Kak. Gak ada lagi gangguan-gangguan gimana-gimana. Aku tuh benar-benar keep buat diri aku sendiri. Yang tahu permasalahan itu cuma Risma, Dipia, sama teman-teman sekitar aku aja. Luaran dari itu tuh gak pernah tahu lagi. Udah habis itu, setelah 1 bulan aku udah berani cerita sama teman luar aku. Aku cerita detail gini. Kesel lah temen aku. Dia bilang kayak gini, udah balas aja, dijebak aja. Percuma lu punya temen laki banyak tapi gak ada yang bisa ngebela. Itu angin tiba-tiba kenceng banget Kak. Wow itu gede banget. Masih inget tuh ada namanya Dimas sama si Abut. Terus abis itu hayu lu kayak gitu. Anginnya gede banget loh. Gak takut gue. Pulang dari situ kita kan punya grup dulu. Terus dia bilang kayak gini, badan gue sakit katanya. Demi apa lu? Terus sakit beneran lu? Demi Allah ini sakit banget gitu. Kayak masuk angin deh gue kayaknya gitu. Ya kan ada angin, maksudnya masuk angin kayak gitu. Tapi mereka tuh kayak menghororisasi itu. Cuma buat aku sih kayak udah aja gitu kan. Terus di 1 bulan itu juga ustadznya telepon lagi sama mama. Gimana perkembangannya? Si Dinda gimana? Ada nggak hal-hal yang ngeganggu lagi? Dibilang sih udah nggak ada. Iya, terus si Dinda juga sekarang udah bisa ngejalanin hidupnya, cuma ya masih kayak gitu, masih sedih-sedih mah masih, cuma nggak yang berlebihan kayak gitu. Terus si ustadznya juga bilang, iya udah dijaga lah, dibilang katanya di rumah. Terus
Sebenarnya aku dari awal sampai akhir tuh masih mes sama Ustadznya sih Kak. Sampai sekarang sama Pak Halim nih. Aku masih inget banget. Soalnya dia kayak keluarga kita tuh gak kenal dia Kak awalnya. Tapi dia bisa menceritakan secara detail. Padahal belum ada yang ceritain. Belum banget gitu. Jangan temennya Haikal. Enggak, jangan deket rumah itu. Tapi sekarang berarti udah nggak ngalamin kejadian-kejadian gitu lagi? Enggak sih alhamdulillah, tapi kalau masih mau cerita gitu masih rada-rada takut gitu loh Kak. Takut banget gitu. Kenapa akhirnya putusin cerita di TikTok? Karena nggak ada konten, jadi aku jadiin konten. Iya sih. Namanya juga konten kreator. Karena Tapi pernah berhubungan lagi sama Haikal? Pas ini viral di TikTok? dia nggak pernah. Tahun 2022 itu temen-temennya, jadi si Haikal ini kan udah nikah. Sebelum nikah ini tuh sama istrinya ini temen aku. Katanya istrinya ini tuh udah, ini loh Kak, udah tunangan, udah living together lah sama si cowoknya ini. Tapi si Haikal datang nih ke kehidupannya si cewek ini. Terus si tunangannya ini bingung gak sih Kak? Bingung gak? Maksudnya gimana? Jadi gini, Haikal ini punya istri. Sebetulnya namanya Tari deh. Si Tari ini tuh temennya temen aku, namanya Dinda Mawarni. Oke. Ngerti kan? Iya. Dinda Mawarni ini ngontek aku. Dia bilang nanya-nanya lah masalah Haikal. Emang si Haikal tuh orangnya gimana sih? Kok temen gue bisa sampai begini? Emang kenapa temen lo? Si Tari ini tuh udah punya tunangan, Din. Udah punya tunangan, udah tinggal bareng, udah mau nikah lah. Tinggal berapa bulan lagi. Tapi selingkuh nih sama si Haikal. Masih ngebelain Haikal banget gitu. Selingkuhnya ini terang-terangan banget gitu. Langsung jalan depan si cowoknya. Si Haikal nih tahu kalau si Tari ini udah mau tunangan, udah mau nikah. Udah tunangan maksudnya udah nikah, udah mau nikah. Tapi direbut sama dia. Temen aku nih ngerasa udah ngerasa beda gitu. Lu gimana dulu sama dia? Nah, ada yang ngerasa aneh nggak? Dia kan nggak tahu. Dong kayak biasa aja sih, aku nggak cerita. Cuma dia kayak, ini gue ngerasa aneh deh. Masa temen gue jadi berubah banget sih? Jadi berubah drastis deh. Dia nggak mau temenan sama cerita sama kayak aku Kak. Kayak gitu. Tapi sekarang udah nikah sih sama si Tari ini. Oh gitu. Berarti nggak pernah kontak-kontakan lagi? Kontakan dia ngundang waktu itu. Ngundang mau nikah. Terus lu balas? Nggak aku balas. Dirit aja? Iya dirit. Undang, udahlah males. Tuh. Iya tuh kalau undangan itu tuh masuk tuh film gua Pengantin Setan ya berarti ya? Emang iya Kakak tuh gitu? Hah? Emang Kakak terlibat juga di Pengantin Setan? Enggak, lu masuk nih berarti Pengantin Setan ya? Jelas. Oke, yang penting kan udah nggak apa-apa sekarang ya kalau begitu ya. Iya, alhamdulillah nggak apa-apa sih. Iya. Oke, jadi gue tahu semua nih tentang sebetulnya di balik kisah viral itu kayak gimana sih gitu ya. Dan menurut lo menyimpulkan itu lo diguna-guna karena mungkin terakhir si Pak Ustadznya bilang lo dikirimin dari kebaya itu dan entah kebetulan apa enggak setelahnya nggak mengalami kejadian-kejadian lagi gitu. Oke deh kalau begitu. Makasih udah datang dan bercerita di Berjaya. Sama-sama Kak. Itu guys episode pada kali ini. Jadi kalau menurut lo pada santet atau guna-guna ada apa enggak? Boleh banget komen di bawah. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.